pandang umur. Ada yang udah tua, ada yang udah sakit tapi nggak mati-mati. Ada yang masih sehat, masih segar bugar, kemudian mati begitu aja, nggak pakai sebab-sebab pula, mendadak meninggal begitu aja. Ada? Ada. Makanya kalau lagi dibilangin tentang urusan mati, jangan ngerasa saya mah masih rada lamaan. Belum tentu, belum tentu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti bakalan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semuanya bakal dibayar sama Allah pahalanya. Semuanya bakal dibalas, kebaikan ataupun dosa-dosanya yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti. Kemudian Allah kasih definisi kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari api neraka. Zuhzih. Zuhzih itu kayak begini ini. Kamu kalau bawa anak kamu, bawa anak kecil, kamu sayang banget sama anak kecil tersebut, umur 4 tahun, 5 tahun, masih belum ngerti bahaya. Kemudian di depannya ada lubang, di depannya ada api, di depan kamu tuh ada api. Kemudian kamu rela, kamu yang lebih dekat ke arah bahaya untuk kamu jauhkan anak kamu tersebut itu dari hal yang berbahaya. Itu namanya zuhzih. Lagi di apa tuh namanya, kamu geser, kamu hindarkan orang yang kamu sayangi dari sesuatu yang berbahaya. Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan sama Allah dari api neraka, siapa yang dihindarkan sama Allah dari api neraka, siapa yang dijagain sama Allah Subhanahu wa taala sampai enggak sama sekali ngerasakan panasnya api neraka, merasakan letupan api neraka, dengan cara Allah lewatkan di atas jembatan Sirat secepat kilat. Siapa yang dijaga Allah sampai tidak merasakan panasnya neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa itab, tanpa dipermalukan terlebih dahulu. Faqad faz, dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang berhasil. Dia adalah orang yang berjaya. Dia adalah orang yang menang. Ucapkanlah selamat pada dirimu jika hari itu kamu menjadi salah satunya. Di dunia ini belum saatnya, di dunia ini belum waktunya. Siapapun kamu, mau punya harta berapa banyak pun kamu, mau punya anak suksesnya kayak apapun dia, mau punya rumah segede apapun, mau punya jabatan setinggi apapun, mau dicinta sama suaminya sebesar apapun, selagi kamu belum pasti akankah terhindar dari neraka atau justru memasukinya, akankah kamu masuk ke dalam surga ataukah kamu tertinggal di dalam neraka di saat kamu melewati jembatan siratnya. Selagi keadaanmu belum pasti, selagi tanganmu belum bisa bersalaman dengan tangan Nabi besar Muhammad di akhirat nanti, selagi wajahmu belum bisa bertatapan dengan
Nabi Muhammad di akhirat nanti. Selagi kakimu belum menjejak di dalam surganya nanti, kamu belum menjadi orang yang sukses. Sekarang kita masih baru bisa berdoa dan berharap. Sekarang di dunia saatnya kita untuk memastikan langkah. Kenapa saya sampaikan ini panjang lebar, Bu, Kak, Dek? Karena saya sayang. Saya mau kamu selepas Ramadan seperti ini melihat kepada dirimu. Jalan saya ini udah bener apa belum? Saya ini udah mengarah ke surga apa belum? Saya ini sudah kiranya hati saya lurus kepada Allah, atau masih banyak tertarik sama dosa-dosa, masih banyak tertarik sama kehidupan dunia? Saya sampaikan ini kepadamu karena saya sayang. Saya kesian. Saya kesian sama dirimu sebagaimana saya kesian sama diri saya. Saya ingatkan kamu sebagaimana saya selalu mengingatkan diri saya. Halimah, perjalanan masih panjang. Pastikan kamu sudah berada di jalan yang benar. Saya sampaikan pula padamu hal yang sama. Bu, Kak, Dek, Nah, perjalanan akhiratmu sangat panjang. Dari kematian hingga surga, ia adalah perjalanan ribuan tahun yang harus kamu tempuh. Pastikan kamu sudah berada di jalan yang benar. Mau terus-terusan ngerjain salah sampai kapan? Mau terus-terusan bikin dosa sampai kapan? Mau terus-terusan tertarik sama yang haram sampai kapan? Jangan sampai kamu menyesal. Jangan sampai kamu menyesal. Enggak apa-apa kalau hidup di atas muka bumi ini ada sakit-sakitnya. Enggak apa-apa kalau ada hidup di atas muka bumi ini ada omongan orang lain enggak enak di hati kita. Enggak apa-apa kalau hidup di atas muka bumi ini ada yang nyakitin kita, ada yang bikin luka di hati kita. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Manusia termulia Nabi Muhammad pun bahkan disakiti. Manusia paling indah di atas muka bumi itu pun bahkan dilukai. Enggak apa-apa. Itu semua adalah ujian yang harus datang dalam kehidupan kita. Enggak apa-apa. Ada yang dikasih kemiskinan, ada yang dikasih ketertolakan, ada yang dihina, ada yang dibully. Enggak apa-apa. Sya'nul hayah. Hidup memang seperti ini, teman-teman. Kita belum sampai surga. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita hanya perlu memastikan jangan sampai kita menjadi orang yang gagal di akhirat nanti. Jangan sampai ketika kita lihat kawan-kawan kita, keluarga kita yang kita hidup bersamanya waktu di dunia, mereka ada dalam barisan Nabi Muhammad, mereka ada dalam barisan Nabi Muhammad, sementara kamu tidak berada di antara mereka. Jangan sampai kita gagal di akhirat.
Jangan sampai kita sial di akhirat. Jangan sampai kita dibenci, dimurka oleh Allah justru saat kita masuk ke negeri akhirat. Jangan sampai kita lihat orang-orang yang biasa kita lihat mereka waktu di dunia melewati jembatan secepat kilat, sementara kita berada di dalam neraka di bawah mereka. Penyesalan luar biasa. Bi'san nadamah, nadamah yaumal qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di akhirat nanti. Karenanya saya sampaikan padamu, yuk belajar lagi dan lagi, yuk berkaca, ngelihat diri, sudah benarkah jalan saya ini? Gampang kok Islam itu. Yang dosa ditaubati, jangan lagi ulangi. Tetapi kebaikan kerjakan walaupun lelah. Usir kemalasan, perangi hawa nafsu. Sholatmu jagain. Sholat fardu jangan ditinggal, usahakan berjamaah. Kan agama Islam mah gitu-gitu aja, nggak ada yang berat kok. Saya nggak pernah lihat ada orang masuk rumah sakit gara-gara kebanyakan sholat, kebanyakan makan. Iya, Ustazah si fulana meninggal, Ustazah kenapa? Terawihnya kebanyakan. Pernah dengar gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ada justru karena waktunya buka puasa Ustazah, dia embat semuanya. Dia buka puasa Ustazah, minum kopi, makan duren, padahal dia darah tinggi. Yaitu jangan salahin siapa-siapa. Dia buka puasa Ustazah, makan kolak, minum sirup, padahal dia punya diabetes. Ya salah siapa? Tapi yang namanya menjalani agama gampang, gampang banget. Kamu sholat berjamaah, usahakan itu. Ditambahin dengan sholat-sholat sunnah. Kalau pagi ini sholat sunnah namanya apa? Kalau malam sholat malam namanya apa? Tahajud, witir. Bu, itu nggak malu apa? Yang umur udah nyampe 60 tahun belum bisa bangun tahajud juga tuh mau nunggu apa itu? Saya mau tanya beneran dah ini. Itu yang rambut udah mulai beruban di atas umur 50 tahun, subuh aja masih suka hampir kehabisan waktunya. Kamu mau jadi apa hidupnya? Hah? Mau ngapain hidup kamu? Kamu pikir kamu gak bakalan mati apa? Adik-adik, jangan kamu pikir kalau kematian itu ngelihat angka. Kalau kamu nggak mulainya dari sekarang, kapan lagi? Yuk, pemudi, pemuda, nasya' fi taatillah, yang hidup dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 kelompok orang yang akan dinaungi di bawah naungan arsy di saat tidak ada naungan selain naungannya. Nggak kepengen apa dek? Kamu di saat menghadap Allah nantinya, kamu bisa bilang, ya Allah, saya udah tahajud dari usia 15 tahun dan tidak pernah saya tinggalkan seumur hidup.
Nggak kepengen apa? Jadi hamba-hamba yang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala bahkan dari sejak usia muda. Kamu bisa bangga di hadapan Nabi Muhammad jika kamu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang taat bahkan dari sejak usia muda. Yuk semuanya sama-sama belajar. Insya isinya agama cuman gini aja, yang dosa ditaubatin, yang taat dikerjain, yang haram-haram ditinggalin. Masa umur udah segini masih tertarik aja sama barangnya orang? Pergi pengajian cari sendal yang rada bagusan, punyanya orang, kalau orangnya kelihatannya dia lupa nih, kemudian kamu ambil. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, danik min haram, satu danik yang haram. Danik tuh kayak 5.000 perak gitu Bu, kalau di kita 10.000 perak gitu. Tapi uang haram yang kamu ambil bukan hakmu untuk itu, harus kamu bayar di akhirat nanti dengan 70 kali sholat fardu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang menyesal di akhirat nanti hanya karena kepengen duit yang gak seberapa, yang haram-haram kamu kerjain, yang bukan hakmu kamu kuasai, kamu ambil. Mau kamu bayar dengan ibadah semacam apa di akhirat nanti jika bahkan ibadahmu sendiri saja penuh dengan kekurangan. Dah gak usah berani sama yang haram. Adik-adik yang masih punya pacar putus dek, kamu gak bakalan kuat sama dosanya. Kamu bakalan kuat ditinggalin sama pacarmu, tapi kamu gak bakalan kuat kalau kamu ditinggalin sama Allah Ta'ala. Saya kasih tahu kamu gak bakalan kuat kalau di hari akhirat nanti kamu gak diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad. Tapi selagi di dunia ini, kalau pacar kamu gak mau ngakuin kamu gak akan kenapa-napa. Maka yang kamu sanggup kerjain, jangan sampai akhirnya kamu harus menanggung sesuatu yang di akhirat nanti kamu gak bakalan sanggup. Buat ibu-ibu nih, sedikit-sedikit rezeki gak apa-apa Bu. Makan begitu-begitu aja, gak bisa makan macem-macem kayak orang-orang karena kamu memiliki uang yang terbatas. Nggak apa-apa, nggak usah mikir buat ngambil hutangan riba, nggak usah mikir buat ngambil pinjol, nggak usah. Sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun rezekimu nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidup. Maka kalau kepengen hidupmu dalam keadaan damai, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berkah, hidup jangan kebanyakan gaya. Jelas? Kalau kamu kepengen gaya, tar di akhirat. Kalau kamu kepengen membusungkan dada, berbangga-bangga, ntar di akhirat. Kalau kamu bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim sampai kamu masuk ke dalam surga, kamu bisa menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa mendengar ketika Allah berkata, aku telah ridho kepada kalian semuanya. Pada saat itu silahkan busungkan dadamu. Pada saat itu kamu mau gegayaan gak apa-apa. Usaha kelamaan banget nungguin akhirat. Oke baiklah, saya bikin jadi dekat. Kalau nanti ajal kamu menjemput, dan itu bisa besok bisa lusa, bisa besok bisa lusa,